Kami kembali mengajak Anda bergabung dengan rekan Sisil yang sedang bariba di JICT Tanjung Priok, Jakarta, dan rekan Sisil yang akan mewawancarai Kepala Basarnas. Silakan Sisil. Ya, Zilvia dan juga pemirsa masih dari JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih berada juga di sini Kepala Basarnas Marsikal Madya Bagus Puruhito yang juga masih terus memantau bagaimana perkembangan terbaru dari proses pencarian korban maupun pencarian dari badan pesawat Sriwijaya Air. Kita akan bertanya sejauh ini bagaimana perkembangan dari proses evakuasi yang dilakukan. Pak Bagus, selamat malam. Sejauh ini bagaimana Pak proses evakuasi yang sudah dilakukan oleh tim Basarnas maupun tim gabungan? Sejak kami mendengar atau mendapatkan informasi, kami langsung mengerahkan unsur-unsur Basarnas, tentu saja dibantu oleh TNI dan Polri, KPLP, ke area yang diduga adanya lost contact dari Sriwijaya tersebut 182. Sampai saat ini belum ada perkembangan yang menonjol, hanya mungkin tadi sore seperti yang kita ketahui ada debris, ada serpihan yang ditemukan oleh pospol yang ada di kepulauan yang ada di situ dan sudah diserahkan kepada Basarnas. Kebetulan kapal kami juga ada di sana dan saat itu barang itu sudah ada di kita. Apa ini barang kita belum bisa menentukan, nanti setelah KNKT meneliti barang tersebut baru bisa dikatakan itu apa begitu. Artinya tupoksi dari Basarnas hanya proses evakuasi atau seperti apa Pak Bagus, bisa dijelaskan? Adalah search and rescue, mencari dan menyelamatkan, terutama adalah jiwa manusianya. Kemudian kita ikuti dengan materialnya bersama KNKT. Dan untuk selanjutnya prosesnya adalah KNKT yang menyelidiki penyebabnya dengan eviden-eviden yang Basarnas dengan KNKT temukan begitu. Pak Bagus, ini sudah malam, tapi pihak keluarga tentu masih menaruh harapan terkait dengan proses evakuasi. Bagaimana sejauh ini dari kesiapan personil Pak untuk memastikan bahwa ini dilakukan secara maksimal begitu? Saya kira operasi SAR dilaksanakan 24 jam, Mbak. Tidak berhenti. Bahkan malam ini juga kita akan memberangkatkan lagi dari KRI, dari TNI AL yang akan membantu KRI Riddle dengan perlengkapan sonarnya ke area tersebut. Dan malam ini juga kapal-kapal kami dari tempat lain juga akan berdatangan ke area tersebut. Sementara di sana saat ini sudah ada 4 kapal dari Basarnas, tadinya yang akan dilibatkan dari KPLP juga 4, dari Angkatan Laut juga 4. Dan untuk besok kami merencanakan pola di atas permukaan dengan menggunakan pesawat helikopter, di bawah permukaan dengan menggunakan alat-alat sonar sendiri yang ada di kapal Basarnas maupun dari KRI, atau potensi SAR yang lainnya, karena dari sipil yang lain juga mempunyai peralatan tersebut, ada Barunajaya dan lain-lain. Untuk permukaannya dengan menggunakan kapal-kapal yang ada membantu kita semuanya. Artinya dari segi alat yang digunakan sudah cukup mumpuni begitu ya Pak. Apa yang ingin disampaikan kepada pihak keluarga Pak yang saat ini masih menunggu proses evakuasi ini hasilnya begitu? Ya tentunya kami mohon doanya agar pelaksanaan operasi SAR ini bisa berjalan lancar, kita bisa sesegera mungkin menghasilkan sebuah hasil yang sama-sama kita harapkan berhasil dengan baik. Dan tentunya kita akan mengusahakan secara optimum. Kita bisa lihat semuanya di sini keseriusan yang ada. Tadi sore saya menghubungi Panglima TNI dan beliau langsung merespon dengan bantuan yang begitu luar biasa. Dan dari Basarnas sendiri, dari kementerian terkait, dan dari KPLP tadi saya bilang, dan potensi SAR semuanya beramai-ramai ke sana. Insya Allah mudah-mudahan, dan kami mohon doa restu dari masyarakat agar operasi SAR ini bisa berjalan dengan lancar. Ya nanti ya Pak, sampai nanti ditemukan. Betul. Terima kasih Pak Marsikal Madya Bagus Puruhito, Kepala Basarnas. Itu tadi Zilvia, sedikit wawancara singkat terkait dengan perkembangan bagaimana proses evakuasi yang memang terus dilakukan secara optimal oleh Basarnas. Tidak hanya dari Basarnas, tapi juga dari seluruh personel gabungan, baik itu dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, bahkan pihak dari kepolisian pun juga ikut turun membantu proses evakuasi dan segera menemukan mulai dari badan pesawat sampai dengan penumpang yang ada di dalam pesawat Sriwijaya Air. Tentu ini juga menjadi harapan bersama agar proses evakuasi berjalan dengan lancar. Boleh, silakan. Dan Zilvia dan juga pemirsa, ada sedikit yang ingin ditambahkan oleh Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Kita lihat bahwa dari Polri juga terlibat sangat banyak. Terima kasih kepada Kapolri.
dari DVI, dari Brimob semuanya turun ke sini. Malam ini semuanya bersama-sama menyiapkan tempat ini untuk kegiatan tersebut dan melaksanakan, bukan hanya menyiapkan. Artinya kerja tim memang dibutuhkan di sini begitu ya Pak? Bagaimana? Kerja tim memang dibutuhkan? Pasti, karena Basarnas tidak bisa sendiri, pasti harus ada potensi-potensi yang lainnya untuk mendukung kegiatan Basarnas. Pak Bagus, ini artinya baik itu dari Basarnas, TNI, Polri ikut bekerja. Semuanya. Jika kita belajar dari kejadian masa lalu, Pak, apa kendala yang kemudian menjadi pelajaran yang bisa diambil dan kemudian dievaluasi kalau kita bicara kejadian lalu? Saya kira yang utama adalah kebersamaan, Mbak. Kebersamaan di bawah saya atau Basarnas sebagai koordinator SAR untuk melaksanakan ini dan melalui sebuah tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Ya, Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak, sekali lagi terima kasih kepada Pang TNI dan Kapolri dan unsur-unsur yang telah membantu kami. Terima kasih Pak Bagus, selamat kembali bekerja. Itu tadi Zilvia, sedikit tambahan dari Bagus Purwito, Kepala Basarnas, dan kami kembalikan ke Anda di studio.